siapakah pemilik koper kuning itu Mas Ibro? Monggo dijawab enggak apa-apa, enggak dijawab ya enggak apa-apa. Siapakah pemilik koper kuning itu tadi? NTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Agus Salim di acara modal matul. Jadi hanya Anda bermodal matul ke kita, maka unek-unek atau inspirasi Anda akan tersampaikan. Nah, aroko tak oleh nyomet, menyomet sabe tabing. Oleh norok tapi tak oleh ngenep. Mon ngenep butuh akabin. Tapi bukan masalah itu kan. Jadi ada sedikit unek-unek masyarakat Probolinggo terutama soal berapa sih gaji anggota legislatif kita. Ada beberapa kawan-kawan legislatif atau bapak-bapak legislatif yang sudah kita hubungi, kita rayu-rayu, ternyata ya mereka kayaknya tanda kutip ya enggan membahas atau membedah atau memperinci nominal gaji yang mereka dapat. Entah apa sebabnya, saya kurang paham. Yang jelas dari sana saya sudah berpikir bahwa mengapa ya saya sendiri masih meraba-raba berapa sih nominal gaji yang Dewan terima tiap bulannya. Nah, kebetulan ada salah satu dewan yang memang berteman dengan saya dan ya maulah diajak saya untuk ngobrol dengan Mas Sibro. Monggo Mas, diperkenalkan. Ya, terima kasih Mas Agus Salim. Saya Sibro Malisi dari Partai Nasdem. Saya terpilih dari Dapil Kanigaran dan Wonoasih. Komisi. Saya kebetulan diberikan mandat oleh teman-teman sebagai Ketua Komisi 2 DPRD Kota Probolinggo yang membidangi keuangan, kemudian usaha kecil mikro, badan usaha milik daerah, serta organisasi sosial kemasyarakatan di Kota Probolinggo. Sebelum kemudian berbicara mengenai berapa sih take home pay yang diterima oleh DPRD Kota Probolinggo, perlu dipahami bahwa DPRD itu adalah pejabat daerah. Ini yang kemudian perlu dipahami. Jadi kita memiliki 3 peran fungsi strategis sebagaimana amanah undang-undang tentang pemerintahan daerah yang kita merupakan bagian dari pemerintah daerah. Kita memiliki fungsi anggaran, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan. Nah, dalam rangka menentukan berapa besaran gaji yang diterima oleh DPRD, ada 14 item yang menjadi indikator besaran gaji yang kami terima sebagai anggota DPRD. Kita terima sampai dengan hari ini, jadi tidak ada, sejak saya dilantik tanggal 24 Agustus sampai dengan hari ini tidak ada kenaikan, tidak ada penurunan dan tidak ada penurunan. Saya terima di angka 26.606.155 rupiah. Itu terdiri dari 14 item. Jadi jangan berpikir bahwa dari mana angka 26 juta itu. Pertama adalah uang representasi. Uang representasi itu adalah uang yang diberikan kepada saya sebagai anggota DPRD yang diberikan setiap bulan sebesar 1.575.000. Itu karena jabatan saya sebagai anggota DPRD. Gaji pokok lah. Diasumsikan sebagai gaji pokok. Ya. Kemudian karena saya memiliki istri saya juga diberikan tunjangan sebesar 157.500 rupiah. Kemudian karena saya punya 2 anak, anak saya juga diberikan tunjangan sebesar 63.000. Kali 2. Enggak. Satu. Dianggap 1 ya. Dianggap 1 ya. Kemudian baru karena jabatan saya sebagai pejabat daerah yang setingkat dengan kepala daerah, maka saya diberikan tunjangan jabatan.
Ini semua dapat. Tunjangan jabatan itu diberikan sebesar 2.283.750. Berikutnya saya juga dapat tunjangan beras. Oke. Jadi asumsinya orang 4, saya, istri saya, kemudian 2 anak saya itu kurang lebih di angka persisnya di angka 289.680. Hadir di rapat-rapat ada uang paket saya terima. Jadi kalau masyarakat berasumsi DPR selalu rapat dapat duit, itu sebenarnya tidak ada. Saya hanya diberikan uang rapat sebesar 157.500. Entah itu dibagi hari saya rapat, entah itu 1 hari 3 kali, entah 1 hari sekali. Pokoknya dalam 1 bulan saya dapat 157.500 rupiah. Meskipun rapatnya berkali-kali. Gitu. Ya. Oke, siap. Kemudian di DPRD ada yang namanya alat kelengkapan DPRD. Nah, setiap anggota DPRD pasti masuk sebagai anggota komisi. Makanya saya dapat tunjangan komisi karena kebetulan saya ketua, maka saya dapat 228.375. Kalau anggota kurang lebih sekitar 180.000. Ketua komisi 2. Ya. Kemudian karena saya juga ada di alat kelengkapan lain sebagai anggota badan anggaran, saya juga dapat 91.350. Nah, karena saya sebagai pejabat daerah, maka saya diberikan tunjangan perumahan sebagai amanah undang-undang. Kalau wali kota diberikan rumah dinas, maka DPRD juga diberikan tunjangan perumahan. Ya, itu asumsi dihitung berdasarkan perhitungan. Saya dapat 6.290.000. Dalam rangka menjalankan fungsi tugas di DPRD melaksanakan komunikasi bersama masyarakat, saya juga dapat tunjangan lagi, namanya tunjangan komunikasi insentif. Ini angkanya lumayan besar, di angka 8.925. Dan terakhir, karena saya sekali lagi sebagai bagian dari pemerintah daerah dan pejabat daerah, saya diberikan tunjangan transportasi oleh negara sebesar 6.545.000. Kalau wali kota diberikan 2 mobil dinas. Wakil wali kota dapat, kepala dinas dapat. Kita juga tidak dirupakan mobil dinas, tetapi kita diberikan tunjangan transportasi di angka 6.545. Karena itu ketika diakumulasi, jumlah angka yang saya terima itu 26.606.155 rupiah. Tidak berkurang dan tidak bertambah. Itu Mas Agus Salim. Begini, saya flashback lagi, Mas Bro. Ini agak dilintik sedikit. Kadang-kadang ya baru tahu dari jenengan tadi, kalau rapat berapapun tetap diakumulasi di angka 157 sekian gitu ya. Ya, betul. Gitu. Nah, jadi berkali-kali rapat pun malam siang pagi sore ya tetap segitu ya. Betul. Ya. Oh gitu. Jadi saya tidak dapat tunjangan lain. Tapi kalau bukan uang makan ya, nasi kotak dapat saya. Saya tidak akan pernah menutupi. Jadi setiap kali rapat kita diberikan makan lah nasi kotak, kemudian berserta kuenya. Ya itu pun angkanya nasinya kita dibatasi oleh peraturan wali kota di angka 25.000 per kota. Ada gitunya Mas? Iya, diatur oleh perwali. Iya. Ya agak nyelentik lah. Ini kan ada tunjangan istri sebesar 157.500 rupiah. Nek umpama loro bojone ya apa Mas? Saya kurang karena saya belum menikah 2 dan mudah-mudahan tidak pernah memiliki istri 2. Saya belum belajar apakah itu dapat apa tidak istri pertama dan istri kedua. Tapi karena di sini judulnya tunjangan suami diberikan kepada anggota yang perempuan kan begitu. Kemudian tunjangan istri diberikan kepada anggota yang laki-laki kan begitu. Ini karena tunjangan istri. Jadi kalau anggotanya perempuan diberikan ke suami, tunjangan suami lah. Ya, tunjangan suami. Kan tidak mungkin lah istri punya suami 2 lah. Kecuali jarang bos. Tidak ada lah. Cuman jarang. Tapi kalau dewan punya istri 2, ya tanda kutip lah. Ada. Barangkali ada tetapi tidak terpublikasi kan begitu.
Nah, kalau istri 2 dapat tunjangan, yo ojo protes deh. Itu mungkin bisa sah saja. Nikah sah kan enggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Oke, yang lain-lain seperti tunjangan transportasi. Jadi ini kan sejak kira-kira 4 tahunan lah ya, kira-kira begitu ya. Dulu kan anggota dewan kan dikasih mobil dinas. Mobil dinas. Nah, akhirnya dialihkan ke Berupa tunjangan senilai 6.545.000 itu. Nah, sebenarnya min plus ya. Menurut saya sih min plus. Kok bisa ya dewan dikasih tunjangan sebesar itu, kawan-kawan? Padahal sebanyak itu dewan 30 orang tidak nih. Karena wakil pimpinan dan pimpinan DPRD dapat mobil dinas. Anggotanya tidak dapat. Nah, kita kembali ke masa-masa lalu ya, pengalaman saya mendengar lah, berbisik-bisik itu. Kadang kalau tidak diberupakan uang itu malah membengkaknya luar biasa. Ya mungkin berjalan dinas ke Keraksan ya, ongkosnya bukan ke Palang. Itu yang mungkin akhirnya diberupakan uang saja daripada dikasih mobil dinas. Begitu Mas Ibro ya? Iya. Anda kan pengalaman Mas Ibro. Gitu. Jadi kalau masalah tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi ini sebenarnya diatur oleh peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018, saya lupa angkanya itu, nomornya itu memang mengatur tentang hak dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD. Itu PP. Sehingga di breakdown ke bawah menjadi peraturan wali kota dan peraturan daerah dulu, kemudian peraturan wali kota, sehingga dirupakanlah tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi itu begitu. Ya, sebentar. Kalau tunjangan transportasi mungkin Dewan Probolinggo Kota, Kabupaten, Pasuruan, Malang dan sebagainya mungkin agak sama ya. Iya, kalau tunjangan transportasi barangkali sama lah. Kalau yang perumahan ini ya mungkin berbeda itu angkanya. Angkanya karena berbeda. Hitungannya berapa rumah di daerah itu. Harga tanah atau apa. Jadi kemarin kebetulan kami mendapatkan sosialisasi sekaligus biar masyarakat dan kita semua tahu lah. Jadi asumsinya itu adalah kita sebagai bagian dari pemerintah daerah, sekali lagi sudah diberikan ruang oleh peraturan itu bahwa pimpinan DPRD mendapatkan sekian meter persegi tanahnya, bangunannya sekian persegi, begitu. Okay. Sehingga ketika dihitung berapa uang sewa di rumah ini, kemudian dibagi 12, kira-kira begitu, sehingga muncul angka di 6.290. Itu ada ya, sekian meter persegi. Ada ya, jadi termasuk di appraisal berdasarkan harga tanah di situ, kemudian harga pasaran. Jadi saya karena mendapatkan 6.290, maka saya kurang lebih itu mendapatkan rumah selama 1 tahun, rumah sewa itu di angka 70 juta kan begitu. 77 juta diasumsikan begitu. Karena memang syaratnya adalah harus berada di titik nol kota. Oh itu? Iya, jadi tidak boleh kemudian ada di pinggir desa kan begitu. Nah, jadi kan lebih murah sana. Lebih murah sana karena memang itu diatur kan begitu. Gedung Galeng lah itu. Ya, misalkan di Gedung Galeng begitu karena memang murah di sana ya. Makanya harus titik nol, kemudian luasannya juga diatur, termasuk bangunannya, tipologi bangunan itu yang bagus, sangat bagus kan, itu juga diatur. Tapi itu yang mengatur semua diserahkan kepada pihak ketiga melakukan perhitungan. Itu kan appraisal ya. Berarti absisnya begini, kalau Dewan Kota ini take home pay-nya gaji yang diterima itu 26.261 berapa? 26.606. Sekitar itu. Kemungkinan Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo lebih tinggi menurut saya. Ya, karena termasuk yang berbeda itu biasanya di angka tunjangan komunikasi insentif dan tunjangan perumahan.
Ya, tunjangan komunikasi insentif setiap daerah memiliki tipologi keuangan. Ada tipe sedang, tipe kecil dan tipe tinggi gitu. Oh iya. Saya kalau di angka pastinya kurang tahu karena saya bukan DPRD kabupaten atau kota Pasuruan lah misalkan. Tapi yang jelas tipologinya begitu, kurang lebih ya ada kenaikan mungkin lah ya tidak sampai 50 juta lah kalau menurut saya. Ya antara 40 lah. Bisa jadi begitu. Bisa jadi begitu. Jadi Kabupaten Pasuruan, Probolinggo, Kota Pasuruan, Malang, Kabupaten Malang, Lumajang dan lain-lain kemungkinan lebih besar dari ini kemungkinannya. Bisa aja lebih rendah, lebih kecil. Bisa lebih kecil bisa jadi. Bisa jadi seperti itu kawan-kawan. Nah, tapi sebenarnya itu kan menurut masyarakat nilainya sangat fantastis lah. Jadi wow, luar biasa. Nah, tapi Anda kan tidak membayangkan kerja anggota dewan ini bagaimana. Sebenarnya begitu. Jadi mereka membuat perda, kan begitu Mas ya? Membuat perda, membuat kontrol ke pemerintah daerah begitu. Monggo Mas Bro ditanggapi soal pantaskah tanda kutip ya anggota dewan itu digaji sekian Mas Bro, menurut Mas Bro sendiri sebagai anggota DPRD dan melihat tugas pokok dan fungsinya, saya kira pantas dan sah-sah saja. Karena kita coba kita berpikir begini, kepala dinas saja ya, orang yang kadang tidak pernah berpikir angkanya tidak akan jauh berbeda di angka ini, itu statusnya berada di bawah DPRD. Kepala dinas tunjangan kinerja di DPR di Kota Probolinggo lebih dari 12 juta. Kepala dinas eselon 2. Begitu di eselon 2. Angkanya di angka 10 juta sampai dengan 12 juta. Belum lagi di dinas itu misalkan ada yang namanya tunjangan jabatan. Belum lagi selain tunjangan jabatan dia gaji pokoknya sebagai golongan 4. Pastilah rata-rata pasti di angka golongan 4. Belum lagi dia dapat honor dari proses dia menjadi kepala dinas. Misalkan dia sebagai pengguna anggaran, itu diatur di dalam perwali, ada yang sampai 1 juta, 1.500.000. Kalau misalkan sekian kali kegiatan bisa jadi mereka jauh lebih besar dari uang yang kami terima. Kalau kami jelas tidak ada tunjangan selain ini sudah. Yang pasti di angka 26.606.000 kan begitu. Kecuali ada Mas Bro, perjalanan dinas. Ya, kunjungan kerja, kunker ya, lah. Kunker. Baru ada. Itu kita dapat lah. Karena sekali lagi kita diatur. Karena kita sebagai pejabat daerah kemudian melaksanakan tugas studi referensi, kunjungan kerja, menghadiri rapat-rapat dan seminar, maka kita diberikan bukan tunjangan itu sudah, uang representasi beserta ada 2 kita dapat itu, uang representasi bersamaan dengan uang kunjungan kerja kita dapat itu. Dan itu tergantung luasan wilayah kita kemana kan gitu. Betul. Kalau kita di lingkup Jawa Timur, semisal kita ke Kabupaten Probolinggo 720.000, itu sudah termasuk uang makan, uang representasi dan uang kunjungan kerja. Tidak bermalam ya? Tidak bermalam. Berarti kalau bermalam tinggal mengkalikan saja dengan maksimal 4 hari kan begitu. 4 hari. Setelah 4 hari baru berkurang ya nilainya. Ya nilainya, tapi selama ini kita saya teman-teman di DPRD Kota Probolinggo tidak pernah lebih dari 4 hari. 4 hari. Sedikit unek-unek dari kita sebenarnya. Kadang-kadang kalau akhir-akhir tahun itu kan kunker dipaksakan. Itu menurut jeneng gimana? Memang jujur aja memang ia dipaksakan untuk menghabiskan anggaran atau memang ada tugas mendesak begitu. Ya. Jadi begini, ketika akhir tahun, karena saya baru melalui sekali dalam akhir tahun dan pada waktu itu saya baru menjabat sekali lagi. Saya orang yang kurang begitu mafhum ya, orang yang begitu paham apa sih tupoksinya DPRD secara utuh pada waktu itu. Pada waktu itu ada pembahasan yang namanya RAPBD 2020 ya, yang harus dibahas pada tahun 2019. Ada juga pembahasan perubahan anggaran keuangan tahun 2019. Ada beberapa raperda yang harus disahkan, yang memang sifatnya ini harus melaksanakan
studi referensi kepada daerah yang sudah mengesahkan terlebih dahulu. Agar apa? Agar produk yang kita sahkan itu tidak menjadi atau tidak ditolak oleh gubernur. Makanya perlu studi referensi gitu. Karena itu pada waktu itu saya masih ingat tujuannya karena memang ada pembahasan raperda serta pembahasan APBD yang sifatnya memang harus dilakukan. Kan begitu. Dan saya ingat pada waktu itu akhir tahun kita di angka 15 hari sebelum tutup sudah tidak ada kunjungan kerja. Seingat saya begitu. Ya. Kadang begini, ada ya pernah mendengar sih. Ini umpama mas. Iya. Umpama, aduh, ini cicilanku kurang, ini kurang. Akhirnya salah satu dewan itu memaksakan atau mengajak teman-teman yang satu partai untuk melakukan kunjungan, ya tanda kutip agar dapat uang yang tadi itu lah, uang yang tadi itu ya. Dikalikan begitu, dan itu manusiawi lah menurut saya. Itu bagaimana sebenarnya? Bagaimana kan sebenarnya? Ya. Jadi kita diatur di dalam proses itu ada yang kita pakai alat kelengkapan dewan ya. Ada yang namanya badan musyawarah yang mengatur seluruh jadwal anggota DPRD, apakah itu jadwal di komisi, apakah itu jadwal kunjungan kerja, apakah itu jadwal pembahasan dan lain sebagainya, itu diatur satu kesatuan di badan musyawarah. Nah di Bamus itu kita konsisten selama ini bersama teman-teman sepanjang itu tidak diatur dan tidak dijadwalkan di dalam Bamus, maka kita tidak boleh. Entah, saya tidak tahu kalau sebelumnya karena ini saya baru melewati kurang lebih 9 bulan dan kita berangkat melaksanakan studi referensi tidak pernah berdasarkan di luar alat kelengkapan. Jadi kalau kita komisi maka komisi, kalau kita di badan anggaran maka badan anggaran. Iya. Ada nih titipan teman-teman Mas Bro, teman-teman Facebook. Saya namanya Benny Kartoharjo. Dia menanyakan, ingin titip tanya-tanya lah ke saya, ke anggota dewan ini, untuk studi banding atau kunker tadi, berapakah persentase antara kerja dan hiburan? Ya, studi referensi atau studi banding itu kan kewajibannya adalah bertemu, rapat, konsultasi bersama dengan daerah tujuan. Contoh sederhana, misalkan kita ke Jakarta, saya terakhir lah pengalaman saya pribadi. Yang terakhir ya? Ya, yang terakhir misalkan saya kebetulan ke Bandung. Ke Bandung kita berangkat hari Senin misalkan pada waktu itu. Senin itu kita pesawat sekitar jam 2 sore ya. Kita nyampe maghrib lah di perjalanan dan lain sebagainya, isya lah nyampe lah ya, baru nyampe di hotel. Dari Bandung kita tidur lah, entah ini menjadi domain setiap anggota kan begitu ya. Hari Senin itu karena perjalanan bisa jadi yang mau istirahat monggo, yang misalkan mau kemana monggo. Ya wis. Selasa kita sudah ada jadwal. Kita pada waktu itu ke Kabupaten Cimahi atau mana lah, lupa lah pokoknya. Pokok di daerah Bandung sana. Okay. Kita perjalanan di sana kurang lebih 2 jam perjalanan, kita rapat sekitar 3 jam. Ya, 3 jam rapat. Kemudian habis asar rapat itu sudah selesai. Maka jadwal berikutnya adalah kita kembali ke hotel. Nah, dari hotel kita waktu istirahat lah. Apakah kita mau berbelanja? Itu menjadi domain sekali lagi anggota. Saya misalkan, saya kebetulan ingin ke pusat perbelanjaan. Okay. Ya. Dan itu menurut saya boleh lah kan begitu, sepanjang tugas dan kewajibannya sebagai melaksanakan kan sudah selesai. Berikutnya di hari ketiga kita juga bertemu lagi ke Kabupaten Bandung. Saya ingat kalau di Bandung kita bagaimana cara ingin membebaskan
mereka para pelaku UKM yang tidak mampu membayar uang pinjaman ke bank daerah pada waktu itu. Karena di sana dibebaskan. Kira-kira habis asar juga selesai. Setelah itu kita kembali ke hotel, itu lagi-lagi menjadi silahkan kemana, kan begitu. Terus pribadi kan sudah. Besok jam 6 kita sudah siap-siap berangkat pulang. Di hari esok pulang. Habis asar atau habis maghrib kita sudah nyampe lah di Probolinggo. Kira-kira begitulah alurnya itu. Jadi sebenarnya agak halus ya membedakan antara kerja dan liburan. Ya seperti kita lah ketika kita kerja ke Bandung mama, ke Bali mama. Ya ketika memang selesai pekerjaan selama ada duit ya bisa ngelencar kemana-mana kan ya, begitu mas. Betul. Itu kan domain pribadi masing-masing. Kan tidak diongkosi kan. Tidak diongkosi, tidak ada. Ya. Nah, cut. Kabar kata emor mulai kisah. Dari Madura toron bentuk besar. Monti kata Anda bula tak maksa orang takut. Nah, kebetulan masih berani tidak sulit dipaksa. Tidak memaksa saya. Cuman ya itu tadi terlambatnya sekitar 5 jam kawan. Ada tamu yang katanya. Nah, kembali ke masalah nominal gaji anggota dewan itu tadi. Kalau dilihat dari kerjanya sih ya memang pantas lah mereka dapat seperti itu. Toh kepala dinas sendiri yang nilainya tidak jauh dari itu kan begitu mas. Kalau dewan sendiri masih di bawah kepala dinas, ya menurut saya tidak masuk akal. Tapi itu dewan yang bekerja kawan, yang memang betul-betul konsentrasi membuat perda, pengawasan, budgeting begitu, pantas lah dewan seperti itu. Ojo iri, karena bodohnya akeh. Nah, yang membuat sedikit traumatik di masyarakat adalah memang ada sih dari 30 dewan sing ya 5, 6, 7 yang memang datang sehelo assalamualaikum pulang, ada, tidak menampi itu ada. Nah, tapi tidak bisa disamaratakan. Jadi nilai fantastis itu ya sekali lagi pantas lah menurut kita, tapi menurut masyarakat yang memang tidak ngerti terlalu banyak ya wajar, karena mereka memang tidak ngerti kerjanya, tidak melihat kerjanya, tidak nampak hasil kerjanya dewan, kan tidak nampak dewan kerjanya, tidak nampak di masyarakat. Dewan kan bukan kuli bangunan yang membuat gedung, membuat menara, bukan, membuat perda, aturan, kertas, bentuknya kertas yang mereka kerjakan begitu Mas Ibru ya. Betul ya. Nah, sedikit nilainya Mas Ibru, udah apa ya? Udah apa aja kalau saya. Pertanyaan dari Agus, namanya sama dengan saya nih, Agus Pulkutub namanya, dari Mayangan. Tolong sampaikan sisa gaji berapa setelah dipotong pinjaman bank gitu Mas. Iya. Kalau saya sih kebetulan alhamdulillah saya ada potongan Bank Jatim 20.655. Terang-terangan. Kemudian ada iuran partai 2 juta. Kemudian ada iuran partai lagi DPW sama DBP itu ya 1.500.000, 3,5 jadi. Jadi sisa saya kurang lebih di angka 490.000. Tiap bulan. 400. Anggap 500 ya. 500.000 lah ya. Bayangkan gitu. Masih berani dewan ya. Dewan, anggota dewan yang menurut sampean memang terhormat. Terhormat, wah. Gajinya 26 juta kawan. 26 juta sekian. Nah, setelah dijelaskan tadi bayar Bank Jatim, cicilan bank begini-begini, iuran partai ternyata sih 500.000. Nah, ayo rek. Dari sana kan sudah jelas, tapi kan enggak tahu ya Bank Jatim dia mereka untuk apa enggak tahu.
Tapi itulah Mas Ibro tetap kadang-kadang begini Mas Ibro. Oh, saya bayar ini, ternyata sisanya sedikit, hanya malas kerja Mas Ibro. Apakah begitu Mas? Oh ya enggak, saya hadir di sini karena bagian dari tugas saya sebagai anggota DPRD kan begitu. Mas Agus serta teman-teman manajemen NTV kita ini bagian dari masyarakat Kota Probolinggo yang sifatnya wajib. Makanya tadi sebagai wujud tanggung jawab saya, ketika selambat saya kirim foto karena memang benar-benar ada tamu lah di rumah itu. Tapi kan tidak semua anggota dewan seperti Mas Ibro ya. Ya itu kan tergantung pribadi kita lah. Tapi yang penting bagi saya, sepanjang saya bisa jawab, apalagi hanya pertanyaan, yang penting jangan minta hati saya lah, begitu. Karena hati saya hanya untuk istri lah. Istri satu istrinya Rek. Ada kabar Mas Bro bahwa di Kota Probolinggo ini hanya satu anggota dewan yang utuh gaji. Selain potong partai wajib lah. Potong partai, iuran masjid, infak itu wajib. Itu masih utuh. Yang lainnya, yaitu sudah kata Mas Ibro itu. Mas Ibro sendiri pengalaman bahwa sekian puluh juta itu ke Bank Jatim. Nyicil. Lek aku 20 juta yo amblas Rek. Hanya sebulan mau turu ya. Enggak bayar-bayar. Nah, dari Herudin, jadi teman Facebook saya menanyakan, ya tetap nyelentik, tapi senang kita membahas ini. Gajinya apa sudah nutup biaya kampanye kemarin Mas Ibro? Kebetulan Herudin ini pengusaha cetak banner, saya promo ya, pengusaha cetak banner. Dulu Mas Trip ya, sekarang pindah kemana? Jadi gajinya apa sudah nutup biaya kampanye kemarin, Mas Bro? Tolong dijawab Mas. Iya. Proses mulai dari kampanye sampai dengan hari ini kalau bicara nutup, ya nutup lah karena memang kita dapat utuh ketika pinjam kemarin kan gitu. Oh, nutup, gitu. Kan, ya nutup lah. Ya alhamdulillah lah jadi. Tidak jadi yo etan. Terus ada lagi dari Erwin Kristanto. Selama pandemi ini apa Mas Ibro terima gaji full? Saya jawab 500 gaji. Tidak kata disumbang no, ini kari piro terus. Ini saya jawab ya. Terus ini banyak rakyat tidak terima gaji. Apa tanggapannya Mas Ibro? Selama pandemi ini apa terima gaji full dari Pemda, pemerintah? Semua yang ini perlu dipahami bersama ya. Jadi semua kalau sifatnya bunyinya adalah gaji yang dibayar oleh negara. Jadi jangan DPRD terus. Kalau DPRD kan seolah-olah ini DPRD terpojokkan ya. Jadi sekali lagi biar paham. Jadi DPRD dapat, wali kota dapat, wakil wali kota dapat, PNS terendah pun juga dapat, tidak ada yang dipotong. Oke. Jadi tidak ada yang dipotong. Bahkan tunjangan kinerja pun hasil refocusing kemarin juga tidak dipotong. Nah, bagaimana kalau masyarakat? Kalau masyarakat yang swasta kan begitu ya. Masyarakat yang swasta itu bisa lah mengadukan kepada kami di DPRD. Jadi kita kebetulan ada pansus, bisa di komisi atau ke pansus bisa mengeluhkan, nanti akan kita tindak lanjuti. Nah, ini hubungan yang begini ini menurut saya lebih penting daripada, karena kita kan tidak tahu kan begitu. Ada 155.000 lebih warga Kota Probolinggo kan begitu. Problematiknya berbeda-beda. Tapi kalau masyarakat sepanjang dia belum mendapatkan haknya kan begitu, maka wajib kehadiran pemerintah daerah untuk hadir di situ. Karena DPRD bagian pemerintah daerah bisa melaporkan, bisa mengadukan kepada DPRD atau Satker terkait kan begitu kan. Jadi fungsi jenengan adalah menjembatani dan menyampaikan dan menyelesaikan sampai tuntas lah masalah masyarakat begitu Mas. Ya. Jadi ya itu tadi, kalau memang anggota dewan yang memang benar-benar kerja untuk masyarakat, nilai segitu ya memang
pantas lah, pantas menurut saya pribadi ya. Lek perkara kali 500 ya urusannya masih bro. Urusannya masih betul urusanku. Ya, ada yang memang kebanyakan di masyarakat umum. Jenengan kan kerjanya kan dari rumah naik mobil tertutup, lalu nyampe ke kantor dewan. Kantor dewan pun tertutup, tanda kutip ya. Meskipun masyarakat sebenarnya bisa dan boleh ya kapan saja. Boleh kapan saja. Monggo. Kalau teman-teman mau melihat rapat anggaran, rapat apa lagi? Rapat anggaran, rapat komisi boleh ya? Boleh. Rapat komisi, monggo. Saya ajak daftar ke saya ajak ke dewan. Nggak bayar ya, tak jono jajan tapi. Nah, tapi lek sanggup ndak? Ada begini. Dari Putri Arifin, kenapa anggota dewan di mata kami, tanda kutip, terlihat sangat tidak aktif terhadap rakyatnya dibanding ketika masa kampanye. Begitu, Mas Bro. Definisi tidak aktif yang bagaimana? Iya, begitu kan? Iya, betul. Ketika masa kampanye, maka kewajiban kami kan begitu kan, menyampaikan visi dan misi kami nanti ketika terpilih menjadi anggota DPRD. Maka sifatnya wajib bagi kami untuk turun dan menyampaikan langsung kepada masyarakat. Hari ini saya ditakdir oleh Allah, kan begitu. Maka sebagaimana wujud dari representasi saya ketika kampanye, maka saya harus melaksanakan janji kampanye saya, kan begitu kan. Banyaklah beberapa, bukan baik, dan bedanya DPRD ini adalah kolektif kolegial, kan begitu ya. Tidak seperti misalkan wali kota. Kalau wali kota dia berdiri sendiri melaksanakan kebijakannya, dibantu. Kalau kita kan kolektif. Sekali lagi biar paham bahwa fungsi kita adalah memastikan bahwa anggaran yang dibangun oleh pemerintah itu benar-benar sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan berbasis ke masyarakat, kan begitu. Itu pertama. Kedua, memastikan bahwa apa yang menjadi perencanaan ketika disahkan tadi itu, kan begitu, benar-benar sesuai sehingga kita awasi berdasarkan komisinya, kan begitu. Bersama-sama kan? Ya bersama-sama. Meskipun saya ketua komisi, maka sifatnya konsultatif dan koordinatif bersama anggota lain. Saya tidak bisa memerintah kepada anggota lain kalau itu tidak menjadi keputusan bersama, kan begitu. Baru ketiga adalah fungsi legislasi. Fungsi di mana saya mengajukan dan mengusulkan serta mengesahkan peraturan daerah, Raperda menjadi peraturan daerah. Hari ini Komisi 2 DPRD Kota Probolinggo tengah menyusun Raperda keterbukaan informasi publik. Penting. Ya, makanya naskah akademik sudah kita susun dan insya Allah rencana kami harus disahkan hari ini, tahun ini maksudnya. Dan salah satu poin yang menjadi pokok kami, harus ada Komisi Informasi Publik di daerah atau KPID, Komisi Informasi Publik Daerah. Oke. Ya, kalau di daerah ada Komisi Informasi, di provinsi ada, di daerah ini di Jawa Timur baru hanya ada 2 yang ada, Kabupaten Sumeneb, kemudian Kabupaten Pamekasan. Dan insya Allah nanti Kota Probolinggo itu menjadi kabupaten ketiga di Jawa Timur yang memiliki Komisi Informasi Publik. Apa tujuannya? Jadi memastikan bahwa seluruh informasi, seluruh proses anggaran negara, anggaran daerah itu harus diketahui oleh publik. Selama ini masyarakat ketika ingin mengetahui misalkan berapa sih anggaran, termasuk misalkan berapa sih gaji yang diterima oleh DPRD, kan begitu. Kalau misalkan pemerintah tertutup, maka bisa disengketakan melalui Komisi Informasi Publik. Dan putusan Komisi Informasi Publik itu bersifat final dan mengikat. Jadi itu menjadi penting. Apapun tuh Mas. Apapun ya. Jadi mulai dari urusan dewan sampai ke tingkat terendah ya, kelurahan iya. Kalau sudah ada Komisi Informasi Publik. Selama ini yang baru di Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik itu memang sifatnya Komisi Informasi Publik kabupaten kota itu tidak wajib. Disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Anggarannya. Iya, disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Tapi menurut hemat kami di Komisi 2 itu kemampuan keuangan daerah itu bersifat relatif. Karena tidak ada ketika anggaran sebesar ini baru boleh, ketika anggaran sekecil ini tidak boleh, tidak ada. Makanya
Kalau ini dipaksa harus ada, maka harus ada, kan begitu. Tinggal keinginan, dan kita sudah masuk di dalam program legislasi daerah, kita masuk. Makanya target tahun depan lah sudah ada Komisi Informasi Publik. Komisi Informasi Publik. Publik. Ya. Keren. Jadi nanti ada 5 komisioner, itu dibiayai oleh negara, oleh pemerintah. Pemerintah kota. Iya, pemerintah kota, ada sekretariatnya, arahnya begitu. Dia sifatnya independen. Jadi dia bertanggung jawab setiap tahun kepada wali kota dan DPRD, tetapi DPRD dan wali kota tidak bisa memberikan intervensi. Intervensi ya. Iya. Itu sebenarnya diatur oleh undang-undang. Nah, cuman jadi sekarang tinggal begini, kalau sekarang kita misalkan ingin tahu gaji DPRD, masyarakat sebenarnya kan bisa tinggal mengajukan kepada PPID namanya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang ada di setiap organisasi perangkat daerah. Tapi saya lihat PPID ini tidak berjalan dengan baik, kan begitu. Nah, kalau surat permohonan itu dibiarkan oleh PPID di OPD, maka pemohon itu dapat mengajukan sengketa kepada Komisi Informasi Publik di Jawa Timur. Oh ya, oke. Nah, kita ingin mempersempit ruang itu dengan hadirnya Komisi Informasi Publik di kota daerah Probolinggo. Dan ini concern kami lah. Dan menurut saya itu bagian wujud saya dan teman-teman itu sebagai anggota DPRD, kan begitu. Jadi tidak boleh lah nanti misalkan ini nunggu, misalkan kita ingin tahu buat apa sih dana BOS misalkan, dan BOS dan BOSDA di setiap sekolah tidak kurang dari angka 300 sampai 500 juta, bahkan ada yang 1 miliar setiap sekolah loh ya. Nah, sejauh ini kalau misalkan sekolah selalu kekurangan A, kekurangan B, maka masyarakat boleh misalkan bertanya kemana sih duitnya BOS dan BOSDA, kan begitu. Tanyanya ke lembaga itu. Lembaga itu, kalau misalkan lembaga itu tidak memberikan, kita tinggal menyengketakan di Komisi Informasi Publik. Ketika diputuskan wajib, tidak wajib tinggal laporkan kepada pihak kepolisian, dan itu pidana. Begitu. Dan itu hasil kerja dari anggota dewan. Ya. Yang digaji sekian pantas itu. Yo pantas lah, pantas digaji sekian. Nah, ada lagi, tapi masih betah. Masih betah. Sudah tidak berpuasa. Soalnya pertanyaannya ya rada tajam sedikit lah. Arik Proling menanyakan apakah anggota DPRD memikirkan rakyat yang terkena dampak corona, gitu Mas. Iya. Masyarakat ya banyak, ya mungkin fisiknya, ekonominya, kan begitu Mas Ibnu. Ya. Dampak corona, monggo Mas Ibnu. Ya. Saya kebetulan bersama teman-teman sangat konsen terhadap persoalan pandemi corona COVID-19. Tapi yang perlu dipahami, apakah ini uang pribadi atau tidak, kan begitu ya. Kalau bicaranya adalah tugas pokok fungsi di DPRD, kami sudah tidak kurang-kurang. Pertama adalah, coba setiap kelurahan, saya adalah anggota dewan yang paling konsen dan miris terhadap alokasi anggaran yang ada di setiap kelurahan. Di setiap kelurahan untuk menyemprot disinfektan saja, ya, pembelian disinfektan, itu ada yang sampai 200 juta. Bahkan ada yang 500 juta per kelurahan, hanya untuk disinfektan. Nah, kan? Apakah masyarakat tahu? Apakah pemerintah kota menyampaikan? Saya sudah melalui sosial media dan setiap saya diskusi dengan, termasuk di forum-forum resminya DPRD, saya sampaikan bahwa ini tidak adil angka ini. Karena apa? Kalau asumsinya, contoh sederhana ya, di kelurahan Mayangan itu 500 juta, 536 juta angka persisnya untuk disinfektan saja. Bandingkan dengan kelurahan Kanigaran yang angkanya tidak lebih dari 200 juta. Sekarang apa asumsi yang dibangun oleh pemerintah merencanakan itu? Kalau misalkan berdasarkan jumlah penduduk dan luasan wilayah, maka yang paling tinggi anggaran untuk disinfektan saja itu adalah Kanigaran. Karena dia lebih luas, atau Mangunharjo, kan begitu. Tapi kenapa kok ini yang ada di Kelurahan Mayangan? Belum lagi anggaran secara keseluruhan, kayak di Kelurahan Curah Gerinting misalkan, itu anggarannya 1 miliar untuk proses
penanganan COVID. Dan bayangkan uang 1 miliar itu tidak ada anggaran yang langsung dapat dinikmati oleh masyarakat. Iya. Hanya ada disinfektan, hanya ada masker, hanya ada hand sanitizer begitu. Saya bukan tidak setuju lah dengan di situ. Kalau melihat kayak masker relevan gitu ya? Sangat tidak relevan. Angka sekian. Iya, sangat tidak relevan. Nah, begini, apakah angka keluar sekian ratus juta dan 1 M itu tidak melalui jenengan? Tidak perlu. Oh, tidak perlu ya? Lah, makanya ketika kami ngotot, ya, kami sering kali dapat surat. Saya sudah ngotot bahwa ini harus kita rencanakan bersama-sama sebagai bagian etika politik lah, kan begitu. Saya tidak menyebut aturan. Kalau di dalam Perpu nomor 1 tahun 2020 pasal 315, 316, 13, 314, 15, 16, 17 Undang-Undang Pemerintah Daerah itu dinyatakan tidak berlaku oleh Perpu karena corona. Pasal itulah yang menyebutkan bahwa setiap pembahasan anggaran daerah harus disetujui oleh DPRD, harus dibahas bersama DPRD. Dan pasal itu dinyatakan tidak berlaku hari ini. Karena corona, makanya wali kota akhirnya mengirimkan surat menyampaikan kepada kami bahwa ini tidak perlu katanya wali kota, tidak perlu DPRD. Ya kita mau apa, aturannya seperti itu. Makanya kami akhirnya di DPRD membentuk pansus. Tapi sifatnya hanya mengawasi dan memastikan bahwa ini memang benar-benar pro kepada masyarakat. Tapi ketika nyatanya tidak pro, kita tidak bisa buat apa-apa karena sudah dialokasikan. Ya. Sederhana sebenarnya, contoh konkret misalkan kayak bantuan sosial tunai. Ini banyak masyarakat yang tidak tahu kan. Bantuan sosial tunai kepada masyarakat ada di angka 7.854 penerima di Kota Probolinggo. Dan ingat, ini bukan uangnya daerah. Ini adalah uangnya Kementerian Sosial yang diberikan kepada daerah. By name by address-nya itu dari pemerintah daerah. Dari pemerintah daerah. Ada 1.500 berdasarkan basis data terpadu Kemensos. Sisanya adalah mereka pemerintah daerah yang mengajukan. Maka kalau misalkan ini tidak tepat sasaran, yang paling salah adalah pemerintah daerah. Ada sekitar 6.000 lebih itu data dari pemerintah daerah. Nah, kalau pemerintah daerah beralasan bahwa enggak itu dari kementerian, itu bohong itu. Bohong. Jadi ada 6.000 data berdasarkan data yang diajukan oleh pemerintah daerah. Kalau misalkan data 6.000 ini ternyata ada orang kaya, maka ini dengan sengaja unsur memasukkan orang-orang ya. Oh, ya. Belum lagi ada angka 5.000 dari BPPD Provinsi Jawa Timur ya. Itu per orang 200.000. Ya, 200.000 per orang. Ya. BPPD Provinsi Jawa Timur. Betul. Itu domainnya adalah pemerintah daerah, by name by datanya. Maka kalau mereka yang mendapatkan adalah orang-orang yang tidak berhak, jadi sekali lagi pemberian bantuan sosial tunai, bantuan sosial stimulus 200.000 dari Pemprov Jatim itu adalah warga yang tidak mampu. Sekali lagi warga yang tidak. Kalau ternyata dia mampu, maka pemerintah daerah yang wajib disalahkan. Wajib disalahkan. Iya. Dan itu memang bukan ada ya, tapi banyak terjadi seperti itu yang betul dikatakan Mas Ibro. Jadi ada kesalahan pemberian bantuan sosial lah, begitu Mas Ibro ya. Iya. Yang disalahkan adalah pemerintah daerah, ya mungkin di tingkat bawahnya, kelurahan. Apakah DPRD kalau kembali selama ini sudah tidak bekerja? Kami sudah berupaya agar benar-benar tepat sasaran, tapi kami tidak memiliki eksekusi untuk lebih kepada itu. Apalagi kita dibatasi oleh Perpu. Kan begitu. Bahwa kami tidak disuruh diam saja oleh Perpu, kan begitu. Iya. Jadi Mama alokasi curah gerinting Mama 1 M itu jenengan enggak bisa apa-apa ya. Hanya sekedar teriak-teriak begitu. Iya, sekedar teriak-teriak bahwa itu tidak sesuai, hanya begitu saja. Tapi faktanya saya sangat miris ketika melihat anggaran pengadaan masker saja 10.500 untuk per masker. Per masker ya, 10.500 per masker. Iya. Pengadaan COVID ini tanpa pajak. Tanpa pajak ya. Tanpa pajak, maka utuh 10.500 itu. Ya, tapi kan lihat maskernya Mas Bro. Masker kain dia 10.500. Yang putih itu ya. Iya, pokoknya kalau sudah dari kelurahan
itu 10.500, bukan Ya, yang mungkin seperti itu. bukan ya? Bukan. Lebih bagus atau lebih jelek? Ya kalau standarnya lebih bagus yang itu, kan begitu. Ya. Kalau ini 35.000 dapat 7 di swalayan yang ada mat-matnya itu, bukan somat. Jadi 7 harganya 35.000. Anggaplah 7.000. 7.000-an. Nah, kalau 10.000 dapat 1, ini nang direk begitu. Ya itu urusan Mas Bro lah. Yang ini sebenarnya bukan domain Mas Bro, saya tahu lah. Tapi tidak apa-apa lah saya sampaikan. Dari Facebook Tanodip namanya. Kapan Persipro diurus lagi? Itu Mas Bro. Keberadaan Persipro kan sampai dengan hari ini hemat saya sih masih ada. Salah satu buktinya masih ada anggaran untuk Persipro itu. Terakhir 800 juta, kemarin kena rekofusing kayaknya 400 juta. Saya kira bisa dikonsultasikan ya ke pemerintah daerah lah, kan begitu. Nanti PR saya itu ya, tanya ke orang-orang elit Persipro itu. Urusan saya. Ada lagi dari Ima Al-Maghrubi. Apa Kota Probolinggo siap mengembangkan rumah-rumah penghafal Al-Quran, mewujudkan masyarakat Qurani menuju akhlakul karimah? Wah, ini pertanyaannya utuh masih bro. Saya tidak bisa itu. Saya kira kalau itu tercantum, jadi ini juga biar dipahami ya oleh masyarakat. Visi misi pertama program pemerintah daerah itu tercermin dari visi dan misi wali kota terlebih dahulu, Pak. Jadi ada yang namanya visi dan misi wali kota A sampai Z, kan begitu ya. Dari visi dan misi wali kota itu diterjemahkan ke dalam produk yang namanya RPJMD. Ya. Nah, jadi di dalam RPJMD ada yang namanya isu strategis. Di beberapa isu strategis. Dari isu strategis itu dijabarkan ke dalam RKPD. Rencana kerja pemerintah daerah. Dari situ akhirnya menjadi program setiap tahun. Kalau itu tidak ada di dalam isu strategisnya pemerintah daerah hari ini, kan begitu, maka tidak pernah ada, kan begitu. Tidak pernah ada kecuali merevisi RPJMD itu, kan begitu. Itu pemerintah. Pemerintah. Ya? Apakah ini bisa dilakukan oleh anggota dewan, Mas? Sampean ya. Dan teman-teman sampean untuk mengembangkan rumah-rumah penghafal Al-Quran. Ini mungkin pribadi lah. Ya, kalau secara pribadi kebetulan saya berada di perumahan yang kebetulan ada masjid, kan begitu. Kami memang sedang konsen di itu gitu. Ada sekitar 15 lah santri yang hari ini fokus di dunia itu gitu. Nah, begitu Mbak Ima Al-Maghrubi jawaban dari Mas Bro. Jadi di lingkungannya sendiri itu sudah ada yang ya diurusi lah oleh Mas Bro secara pribadi begitu. Karena kembali lagi kalau di rencana anggaran dan pembangunan daerah tidak ada urusan pengembangan rumah-rumah penghafal Al-Quran ini, maka tidak akan pernah ada, iya, tidak akan terwujud. Itu fungsinya dewan, kan begitu ya. Mas Bro ya. Kira-kira ada 2 gising dari Beni Kartoraharjo. Aktivitas rutin mulai pagi sampai sore apa saja yang dilakukan? Jadi kurang ya absen, kadang ada rapat komisi, yo membahas perda pengawasan, sedikit mungkin celometan lah ke dinas-dinas itu, begitu Mas Ibre. Ya. Mungkin seperti itu ya. Kan tidak mungkin main karabol, main catur, main kartu, tidak mungkin seperti itu. Apa cuma itu sampean itu? Apa cuma menyalahkan permasalahan yang nggak beres gitu? Oh tidak, saya sih sukanya kalau misalkan ini tidak sesuai, maka tawaran harus ada solusi, kan begitu. Contoh apa yang saya sampaikan tadi,
soal distribusi beras misalkan. Nah, beras bantuan sosial beras dan sembako itu hemat saya itu kurang efektif ketika masyarakat diberikan beras. Pertama adalah butuh waktu kan belum begitu. Beras, sarimi, Sarimi ya. Minyak goreng, atau gula kan begitu ya. Gula, ada gulanya juga. Ya, atau gula. Jadi kalau ada gula tidak ada minyak goreng, kalau tidak ada minyak goreng ada gula. Oh ya, oke. Itu Terus, nominalnya 150.000. 150.000. Ada sekitar 40.000 penerima, 40.000 lebih penerima berdasarkan ada 72.000 warga KK Kota Probolinggo dipotong PNS Polri yang sudah kaya akhirnya muncul di angka 40.000. Boleh kalau nanti pasti akan dinyinyir ya, lu kok bisa ngeritik? Ini bukan soal ngeritik. Coba kita wawasannya misalkan memahaminya lebih utuh begitu. Ketika bantuan beras diberikan kepada masyarakat, maka apalagi pada waktu itu di bulan puasa, maka akan ada tenaga. Kan begitu ya. Mereka harus mengangkat beras dari kelurahan, kantor kelurahan menuju rumah. Begitu. Ke RW-RW. Ke RW-RW misalkan. Nah, kemudian juga mereka harus berbelanja, pemerintah harus belanja ya kepada salah satu penyedia dan untungnya hanya kepada satu penyedia. Kan begitu ya. Meskipun itu ini sedikit kecil untungnya hanya Rp50, tapi hemat saya ini tidak terjadi pemberdayaan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Akan lebih baik kan begitu kalau misalkan uang itu dirupakan bantuan sosial itu dirupakan duit saja sebagaimana bantuan sosial tunai 150.000. Maka kalau saya penerima bansos itu dan di pinggir rumah saya ada orang yang berjualan minyak, maka saya akan membeli minyak kepada tetangga saya. Di situ terjadi pemberdayaan. Hasilnya dinikmati oleh tetangga dan tidak satu orang yang menikmati. Kalau 40.000 orang penerima, maka terjadi pemberdayaan ekonomi 2 kali lipat menjadi 80.000 orang. Kan begitu. Kalau hanya satu penyedia, maka hanya ada satu itu saja kan. Kan begitu. Yang untung lah ya begitu. Meskipun itu memang boleh dan sah-sah saja. Dan itu sebenarnya pilihan. Apakah dikasih duit boleh, dikasih beras boleh. Kalau duit, uang, pemerintah tidak perlu repot kan. Tidak perlu menunggu. Tinggal uang dicairkan, kita berikan. Kan lebih sederhana itu. Dan itu bagian dari solusi yang kami tawarkan. Lebih ringan lagi. Lebih ringan kan begitu. Kan tidak usah gotong-gotong. Tidak usah gotong-gotong. Jadi mungkin benar kata saya, setuju sih. Mama kasih uang 150.000, mereka bisa membeli gula dan sebagainya ke tetangganya yang memang buka peracangan. Ya. Jadi yang punya peracangan merasa untung juga. Gitu. Jadi ekonomi berputar. Nah, tapi ada minusnya. Mungkin dikasih uang 150.000 itu kan bisa untuk lain-lain Mas Ibu. Iya. Bisa untuk nyervis sepedanya, kan begitu. Iya. Nyervis sepedanya, beli yang tidak bermanfaat, bayar utang, atau dan bisa saja tanda kutip ya dipakai ayahnya atau orang tuanya untuk yang hal-hal yang tidak berguna, kan betul. Tapi itu solusi lah, bahwa anggota dewan ini sudah melakukan apa tugasnya, kan begitu Mas Ibnu, untuk yang urusan seperti itu. Jadi tidak relevan lah ketika dibilang bahwa hanya datang, dasian, absen, turu-turu, berasi, sore pulang. Ya enggak juga. Oh ya tidak ya. Tidak juga Mas Ibnu ya. Tidak mungkin lah, karena memang ada 30 orang, terus ada satu layar-layar, itu tidak mungkin lah menurut saya. Kecuali 29 atau 25 anggota dewan itu kemana gitu, ada 5 orang bisa tidur bareng, kan tidak apa-apa. Tidak bareng gimana. Satu Mas Bro, terakhir. Bagaimana atau setujukah jenengan dianggap pengangguran yang disamarkan? Tidak lah, kan begitu ya. Ya dari pembahasan tadi saya sudah setuju. Ya. Begitu Mas Ibnu.
Kalau dianggap pengangguran ya terlalu naif lah bagi saya. Karena sekali lagi saya jauh sebelum menjadi anggota DPRD saya punya pekerjaan, Tahu, gitu kan, ya, punya tahu. pekerjaan dan kemudian menurut saya melalui DPRD inilah saya bisa berbuat lebih banyak, bisa berbuat lebih besar dan lebih luas kan begitu. Sekali lagi kalau memang ada anggota dan mudah-mudahan tidak menjalankan fungsinya dengan baik, saya kira mungkin bolehlah masyarakat berpendapat seperti itu. Dan saya sepanjang usulan, saran dan kritik, saya bukan tipologi orang yang anti kritik begitu. Karena saya manusia biasa yang pasti punya kesalahan. Jadi saya tidak pernah membalik, misalkan ada orang nyinyir misalkan, atau orang yang menganggap oh hanya seperti itu dipersoalkan. Saya tidak akan pernah menyerang balik. Tapi ini adalah bahan evaluasi bagi saya. Karena masa tugas kerja saya masih 4 tahun ke depan. panjang. Tentu saran, masukan itu sangat penting karena saya terpilih dan dipilih oleh masyarakat. Saya kira itulah. Jadi dimanapun dan bagaimanapun terutama ruang fraksi kami, saya kebetulan setiap hari ini ada jadwal piket. Jadi kalau tidak saya, mesti ada teman. Kebetulan Nasdem ada 3 dan 1 staf ahli. Pasti kalau tidak saya, ada Mas Ilyas, ada Bu Warsini atau staf ahli saya yang harus ada di ruang fraksi kami. Tentu itu untuk menjadi bagian dari ketika saya sedang ada di luar, ada kebutuhan ke saya tinggal arahkan temui ini di ruang fraksi Nasdem begitu. Dan nanti dari sisi itu kita akan tidak lanjuti segalanya kan begitu. Terakhir Mas Bro. Ya. Saya main jawab boleh, enggak jawab enggak apa-apa. Siapakah pemilik koper kuning itu Mas Bro? Monggo. Dijawab enggak apa-apa, enggak dijawab ya enggak apa-apa. Siapakah pemilik koper kuning itu tadi? Siapa saya juga tidak tahu. Ya, oke ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, share, umumkan ke teman-teman yang lainnya bahwa gaji dewan itu nominalnya 26 juta sekian. Sorry. Pengen tahu saya. Lupa ya. Kalau gaji wali kota berapa kira-kira? Kalau gaji Take home pay ya? Iya, take home pay saya kurang tahu lah. Kalau take home pay itu wali kota banyak. Karena dia dari gaji, dari uang yang namanya 5%, ini sah ya, ini sah. 5% insentif dia dapat. Bapak wali kota itu dapat 5%? insentif dari pendapatan asli daerah. Oh, dari pajak tuh ya? Dari pendapatan asli daerah, tidak hanya pajak. Pajak itu kan ada pajak daerah, ada retribusi daerah, ada pendapatan lain saja, dia dapat 5%. Kalau pendapatannya 200 miliar, maka 200 miliar begitu ya, maka itu 10 miliar. 20. 5% dari 20. Nah, itu dibagi kemudian wali kota tertinggi, wakil wali kota, sekda sampai PNS-nya. Itu 10 miliar, 20 miliar. Oh, dapat begitu ya? Dapat insentif. Belum lagi ketika membuka acara kan begitu. Itu ada honornya dan diatur itu. Sera, masa membuka acara dapat? Iya, ada itu. Ada aturannya? Ada aturannya. Sera, Mas. Jadi ada yang 2.500.000, ada yang 1.500.000, ada yang 500, ada yang 2 juta. Itu diatur di dalam perwali. Acara itu? Iya. Umpama acara. Perhitungan saya sih kalau 50 sampai 100 dapat lah. Itu halal dan barokah itu. Iya, Mas. Iya. Mari kita kapan-kapan kita buka Oke. APBD kita ya. Kita buka ya. Ya jelas Jadi, kok dirinci wali kota, kapan-kapan wakil wali kota. semua. Dengan Mas Ibru lagi ya, membahas soal gaji take home pay ya. Jadi bukan gaji aja. Kalau gaji kan 6 juta sekian. Iya. Ini membahas gaji take home pay wali kota dan wakil wali kota Probolinggo yang nilainya sungguh bukan fantastis lagi, tapi jumbo fantastis yang kata Mas Ibru sekitar 50 sampai 100 juta. Nanti kapan-kapan kita undang Mas Ibru lagi ya. Saya terima kasih Mas Ibru dari NTV, sudah 2 kali kita kedatangan tamu dewan membahas soal isu-isu di masyarakat. Sekali lagi umumkan bahwa ke masyarakat ya, baik tukang becak sembarang terendah pun diumumkan bahwa gaji dewan itu sekian. Tapi kita harus profesional, jelaskan
juga tugas-tugasnya seberat apa anggota dewan itu. Kalau soal anggota dewan hanya datang tidur absen assalamualaikum ngono, yes, itu urusan pribadi lah gitu. Tapi yang menurut saya 75% anggota dewan ini memang bekerja dan bekerja. Saya Agus Salim dari NTV kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, perlukah masyarakat Kota Probolinggo tahu besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD, dan perlukah keterbukaan informasi itu? Saya rasa sangat perlu dan wajib malahan. Kenapa? Karena masyarakat paham betul tentang tugas pokok dan fungsi legislatif sendiri. Kalau masalah besaran gaji dan tunjangan, saya hanya menerka-nerka tidak jauh dari 20 juta. Lain dengan tunjangan. Tapi permasalahannya bukan masalah itu. Permasalahannya adalah tentang perda yang telah dibuat oleh pemerintah Kota Probolinggo. Masalah keterbukaan informasi publik, kalau nggak salah Perda nomor 14 tahun 2008 tentang informasi keterbukaan publik. Itu dulu yang harus kita soroti, karena perdanya merujuk kepada undang-undang juga, terutama PP ataupun Permendagri. Di PP nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bapak, dengan siapa? Bapak siapa? Pak Slamet. Pak Slamet Ki. Ya. Pak, mau tanya. Ya. Menurut Bapak Slamet, gaji DPR itu berapa? Ya terserah, di atas 5. Di atas 5. Iya. Itu menurut Bapak ya? Iya. Terus lagi. Pentingkah untuk gaji DPR ini diberitahu kepada rakyat? Ya terserah. Terserah DPR-nya, Pak. Makasih Pak ya. Ya sama-sama. NTV kita, yes! NTV